Siap, selamat sore, malam, pagi, kapanpun kalian nonton. Balik lagi di podcast travel. Ini namanya sampai sekarang Mas Fidel masih mikir-mikir nih apa ya nama podcast yang asik gitu. Sementara podcast travel. Tapi maksudnya di sini adalah menceritakan pengalaman-pengalaman teman-teman yang udah pernah keluar negeri. Nah itu sharing-sharing lah di sini. Sering-sering ya. Iya, tapi wah ini belum dikenalkan langsung mau nanya-nanya. Oke, hari ini bukan spesial ya. Spesial juga karena ini di ke berapa nih? Kurang lebih kelima nih Mas Fidel. Podcast itu kelima, jadi memang kita sekarang mau ngundang-undang teman-teman influencer KOL untuk menceritakan touring itu apa dan cerita dia tentang pengalaman ke luar negeri. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Fidelio Fidelio Omar. Omar. Oke, ini dia. Apa kabar nih Mas Geza Siap, nih? Mas Fidel, terima Terima kasih. kasih banyak sudah diundang. Terima kasih Ini juga luar biasa waktunya. banget nih, tourin.id. Dan aku pertama kali ketemu Mas Fidel ini di Nasamit. Nasamit tahun lalu. Betul. Betul. Nasamit itu akibat aku sebelumnya udah follow juga Mas Fidel. Aku follow nih tentang asuransi mau tahu juga. Habis itu ketemulah di Nasamit. Kayaknya nggak familiar deh mukanya. Jadi makanya Mas Fidel foto. Wah, boleh tukeran WA sampai ketemu sekarang. Sampai akhirnya udah berapa kali kita mau coba kolaborasi. Gitu kan. Nah, waktunya belum sempet, akhirnya baru sekarang nih. Baru sekarang. Ini luar biasa banget. Terima kasih banyak nih Sama-sama. udah diundang nih. Gimana kabarnya Mas Fidel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi di Indonesia saja kah berarti? Ya untuk bulan Oktober ini masih di Indonesia aja. Wah, luar Tapi biasa. setahun yang lalu Oktober tuh saya lagi di luar negeri. Di mana kan? Singapura. Kerja atau healing? Bisa dibilang ya inilah ya, part of honeymoon kesekian gitu. Oh, itu tahun lalu. Itu tahun lalu. Di 2022. 2022, Iya. betul. Di tahun ini kita ya masih mempersiapkan lagi lah for the next journey-nya kemana gitu kan. Nah itu kenapa milih Singapura Mas? Satu yang simple, dua yang cepet, ya kan. Ketiga short trip lah ya, persiapannya nggak terlalu panjang. Nggak perlu visa juga. Nggak perlu visa juga, dan ya tempat-tempatnya sebenarnya itu aja masih banyak yang belum kita kunjungin gitu. Nah itu pribadi, maksudnya berdua aja, dengan istri saya, tanpa pakai agen berarti. Saat itu kita benar-benar ya udah mandiri aja. Emang pengen explore aja berarti. Explore aja, betul. Apa yang dicari di sana Mas? Misalnya dari makanannya kah atau jalan-jalannya kah selama di sana itu? Lebih ke experience ya. Jadi waktu itu memang kami ke standar lah ya, Universitas Studio. Itu kayaknya kayak kurang lengkap kalau ke Singapura kalau belum ke sana kan. Habisnya kita makan aja, ya habisnya shopping lah ya kalau nggak di Orchard Road gitu kan. Jadi itu yang pertama kali atau udah kesekian kalinya sekian kali berarti ya. Dalam artian itu yang keberapa kalinya dan tempatnya itu aja atau eksplor tempat lain? Eksplor ke tempat yang lain. Apa itu yang baru? Ada yang baru apa? Ya tempat makan malam, dinner gitu kan di dekat apa sih? Yang view-nya tuh di belakangnya ada danaunya, yang ada apa? Ya part of yang sering orang kunjungi lah ya. Di Singapura gitu. Itu 3 hari kurang lebih. 3-4 hari lah ya. 3-4 hari lah ya di sana. Balik lagi ke Indonesia, berarti cuma khusus Singapura aja. Saat itu kalau saat itu sebelumnya sebenarnya istri saya itu dari Bangkok. Oh, dari Bangkok. Jadi kami ketemu di Singapura. Di Bangkok kebetulan ada acara dengan salah satu aplikasi lah. Gitu. Oke, dari Bangkok istri sampai ke Singapura. Kita ketemu di Singapura. Dari Jakarta ke Singapura. Okay. Itu waktu itu tanpa travel agent. Nah, habis itu Singapura 2022. Habis itu katanya pernah ke Eropa. Eropa terakhir itu 2013 ya, yang kebetulan saya sekolah. Sekolah di mana? Sekolah. Kebetulan saya di Eropa, di Switzerland. Swiss. 2013 ngambil S2 berarti ya? S2, Administration,
Ya 2013. 2013 ke 2014 ya. UK, aku 2013 sih ke UK, Mas. Tuh ke UK Ke waktu itu. Liverpool aku Liverpool. Oh. Tapi Mas ke Swiss berarti ya. Saya Kenapa ke Swiss, Mas? Switzerland. Kenapa ke Swiss? Saat itu pilihannya ada Australia, Jerman, Inggris, sama Pilihannya Switzerland. berdasarkan karena pendidikannya kah atau pengen ke sana? Nah itu ini Nah, cerita aja ya. Jadi boleh. memang ketika waktu itu pengen keluar negeri ke Eropa itu pingin memperbaiki nasib, jadi memperbaiki nasib, memperbaiki keturunan gitu kan, biar anaknya matanya biru, blonde, tapi ternyata ya hanya kesempatannya untuk sekolah Untuk sekolah dulu. dulu gitu. Jadi lanjutin S2, untuk nyari kerja rupanya agak sulit Mhm. gitu, karena paspor hijau, jadi ya peluang kerja yang didapatkan tuh nggak sebesar kalau pulang ke Indonesia. Pilihan pertama Swiss berarti untuk Saat itu sekolahnya. udah tes IELTS untuk ke UK, Mhm. untuk ke Australia, tapi mereka tuh lebih ke program double degree-nya waktu itu. Oke. Jadi Oh kampus berarti saya program double degree, tapi setelah diskusi dengan dosen, ya. diskusi dengan orang tua, kayaknya mendingan langsung ambil master deh Mhm. gitu. Jadi kalau Oh, oke. Di di Swiss Swiss yang ngambilnya di ada. Swiss, dan kalau di Swiss itu kan dia tengah-tengah, Mhm. in the middle of Europe ya kan. Ya, ya. Jadi saya bisa ke pas ada break, summer break, saya Summer ke break. Jerman, saya bisa ke Belgia, Oh berarti itu juga tuh Europe trip, Euro trip. Euro trip gitu. Jadi Kemana aja Mas ke kalau Euro trip? Belanda, saya coba ke Belgia, Apa ke yang Mas yang menarik Prancis. di kan banyak nih negara-negara Eropa di sana. Kenapa milih Belanda, Perancis? Apa ngincar dulu yang mainstream dulu berarti ya? History itu yang pertama, Oke. sejarahnya itu kan besar banget di sana. Hmm. Habis itu yang kedua ya kayaknya kalau belum ke tempat-tempat yang mainstream kayaknya belum Belum lengkap, afdol ya. belum afdol gitu ya. Gitu. Terus dan waktu itu saat itu ya ada temen Iya, iya. rame-rame, jadi ya sekalian lah gitu. Oke. Aku itu ke UK itu alasannya Hmm. karena bola, Mas. Karena aku ini Karena fansnya bola. MU. Oh gitu fansnya Fansnya MU tapi tinggal di tinggal Liverpool. di Liverpool. Itu nggak pernah aku Hmm. pakai baju MU di Liverpool karena bahaya sekali. Bahaya sekali, Jadi betul. aku izin ke orang tua, saya mau kuliah. Kalau saya izinnya nonton MU nggak Hmm. diizinin. Gitu. Jadi saya makanya izinnya saya mau kuliah Pak. Gitu. Gitu. Makanya diizinin. Makanya saya tanya tadi ke Mas Fidel, ke luar negeri itu karena tempatnya kah apa emang pengen kuliahnya gitu. Ternyata pengen Pingin kuliah ya. pingin ibarat kata tuh sekali mendayung, Sekali mendayung. dua tiga pulau terlampaui. Dan setuju juga, kalau udah nyampe ke Eropa, kalau udah nyampe daratan Eropa itu nggak keliling, itu Dan sayang ini tuh banget. sayang banget, betul. Dari Inggris ke Belanda itu pesawatnya cuma 600.000, lebih murah daripada Jakarta ke Padang gitu mas. Oh Iya kan? gitu. Oh, Jadi nah makanya, tadi itu saya juga sempat nah, berpikir apakah ke UK ya. tapi beda beda visa lagi Tapi kan? nah itu Nah, dia beda visa dan beda island lagi beda kan island lagi. gitu. Jadi Iya. wah, saya mikir waktu itu karena masih usianya masih muda, jadi Nah, udahlah kita ngecari yang di tengah-tengah, tengah ya. yang istilahnya bisa kemana-mana nih Hmm, hmm, gitu. Yang hmm. cuman saat itu saya yang belum tereksplor itu Eropa Utara, Eropa Timur saya Nah, belum sempat nah, ke explore tuh. iya. Daerah-daerah Rusia, Ukraina, apa namanya Czech Republic itu Hmm, dulu saat itu masih masih aman ya, masih aman. belum seperti sekarang gitu. Sekarang Saya kayak aduh, saya menakutkan. menakutkan. Ini soal juga coba waktu itu saya sempetin waktu ke sana tuh kayak mungkin menarik juga Menarik. gitu. Oke, berarti Eropa, Swiss itu di tahun 2013. Berarti semua itu di tahun 2013 saja. Daratan Ya, Eropa. ya untuk yang itu yang saya banyak travelnya ya ke Hmm, Belanda hmm, karena ya momennya pas lagi di situ. Tapi setelah itu ya ada beberapa kali menggunakan travel agent lebih ke arah umroh hmm, segala hmm. macam Apa yang gitu sih. menarik mas di Eropa? Dari Em, tiap-tiap negara, mulai mungkin di Swissnya. Swiss apa sih yang menarik? yang menarik tuh satu culture, kedua yaitu histori yang panjang. Bangsa yang besar tuh ya mereka ternyata punya sejarah yang panjang, sejarah yang menarik untuk dikulik gitu ya, Iya, iya, dibahas, iya. dan ternyata ya mereka tuh sangat sangat menghargai sejarah itu, Hmm, dan bahkan banyak orang yang datang ke sana tuh untuk mempelajari sejarah-sejarah sejarahnya. mereka. Itu yang Oke. pertama. Baik. Lalu culture ya kan, di Eropa itu kan banyak sekali tuh. Walaupun satu island yang besar, tapi Iya, mereka punya culture yang berbeda-beda, iya. budayanya Beda-beda. berbeda-beda. Ya kan, Oke. Prancis dengan Jerman aja itu udah Udah totally 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 different. different. Ya kan, Belanda juga beda, Hmm.
ya kan kalau Swiss itu kan dia tengah-tengah, Hmm. kayak melting potnya lah. Ada bahasa Jerman di situ, Iya. ada bahasa Itali di situ, Iya. ada bahasa Perancis di situ. Jadi percampuran itu yang membuat jadi kok bisa ya negara seperti itu 4 musim Hmm. tapi maju Maju. gitu. Itu yang Itulah kenapa alasan milih Swiss berarti. iya milih Swiss Nah, dan itu ke Jerman juga. ya saya juga Jerman main ke di Jerman, mana saya ya main ke arah kotanya? Munchen, Oh, kayak Europa Munchen. Park waktu itu. Iya, iya, iya. Itu ada Europa Park, kalau di sini tuh kayak Ancolnya ya, Ancolnya. kayak Dufan-nya gitu, tapi di sana namanya Europa Park. Itu nyobain Hmm. permainan yang luar biasa Hmm, banget hmm. gitu. Kalau aku ke Jerman tentu bolanya. Ke Bolanya apa? Stadion apa tuh? Bayern Munchen. Bayern Munchen ya, Itu. Allianz Arena. Allianz Arena, Allianz Arena. Jadi aku ke betul. sana. Dan uniknya di Jerman itu Hmm. pada saat aku sana itu naik kereta aku pakai bahasa Inggris nggak dibales mas. Yes, Dikuat banget dia sampai sangat. saking nggak maunya apa bahasa Jermannya hilang, Iya, dia balasnya bahasa Jerman. bahasa Jerman. Gitu juga mas. Betul, betul. Itu kalau di Swiss tuh di Jerman Park tuh, tapi mereka mungkin bedanya kalau di Swiss itu kan kota wisata Kota ya. wisata. Jadi mereka juga Masih mulai welcome. welcome lah Heeh. gitu. Tapi kalau udah ke arah Jerman beneran atau ke Perancis beneran, Iya. biasanya mereka Nggak mau balas. nggak mau balas pakai bahasa Inggris. Gitu. Makanya pas aku tanya, ini mau ke sini ya? Dia balas pakai bahasa Jerman. Aduh ya udahlah ntar aja di tourism information ya Tourism gitu. information, Ya, di betul. tourism information gue tanya baru jawab pakai bahasa Inggris. Hmm. Jadi segitu kuatnya mereka menjaga apa Culture ya, nasionalis. nasionalisnya mereka gitu. Iya. Itu ya bahasa itu kan part of bentuk mereka nasionalisme, bentuk mereka menghargai sejarahnya Iya, gitu kan. iya. Itu yang amaze lah buat saya waktu itu gitu, apalagi masih muda. Dan begitu kita keluar negeri itu biasanya baru kerasa cinta Indonesianya. Wah, Bener gak sih? itu momen-momen yang paling apa ya, saya selalu ingat tuh adalah ketika turun salju, Iya. terus lagi di dorm atau lagi di kamar sendiri itu muncullah lagu yang apa namanya, biarpun saya pergi jauh tidak kan hilang. Ya, ya, ya. hilang dari kamu, itu membuat saya merinding. Wah, jadi kayak benar. itu yang membuat saya jadi wah, ternyata Indonesia nih kita sebenarnya nggak kalah gitu, nggak kalah indah lah gitu. Tapi memang sayang belum di manage dengan baik. Jadi kita perlu belajar dari negara yang sudah maju, gimana caranya di manage Indonesia ini bisa juga kok jadi lebih baik gitu. Benar, aku tuh setuju banget kalau misalnya lagi di luar negeri itu baru kerasa cinta Indonesianya, karena betul. sampai sana itu benar-benaran orang itu dia individual banget. Betul. Udah jalan tuh ya biasa aja. Kalau di sini gitu disapa-sapa. Tapi kalau di sana kok sepi gitu, ngerasa sepi aja, ngerasa lonely aja di sana. Lonely gitu. ya, betul, kerasa lonely. Jadi nggak heran sih banyak orang Indonesia di sana yang akhirnya ketika mereka sekolah, ketika mereka ini akhirnya berkumpulnya dengan orang Indonesia lagi gitu. Walaupun dari berbeda suku, tapi tetap ketika jauh justru persatuan itu tuh. Benar. Ada PPI berarti mas? Ikut PPI, tapi nggak terlalu aktif lah ya. Karena program saya waktu itu 1 tahun. Jadi gimana caranya selesai dalam waktu 1 tahun itu bikin tesis segala macam. Aduh, pintar sekali mas. Gitu, jadi saya itu nyampe sana itu tetap jadi apa ya, PPI juga, tapi saya bagian untuk jalan-jalan ya mas. Oh gitu. Jadi kalau untuk kuliah antar-antaran, yang penting ke Manchester dulu, ke lihat Chelsea lah, lihat Liverpool gitu. Puas-puasin gitu puas-puasin dulu ya. Karena ayahku bilang mau kuliah di mana aja 1 tambah 1. Iya, benar. Relasi, Banyakin temen, relasi, ya. betul. Jadi aku main terus gitu. Nah, abis itu dari Jerman, nah itu kemana lagi mas? Ke Belanda? Belanda. Kebetulan saya ada Belanda. beberapa keluarga di Belanda. Oh gitu. Jadi naik kereta aja. Iya. Kita beli tiket kereta ke arah Belanda, tapi kan ngelewatin beberapa negara gitu kan. Nanti di Belanda dijemput. Nah, di situ pun juga ya standar sih di Amsterdam, di Rotterdam gitu. Jadi tinggal di sana keluarga, ada yang iya, ada yang tinggal di sana gitu. Jadi ya kita ya ketika keluarga kerja, saya main sendiri gitu, jalan-jalan aja, melihat keindahan Eropa gitu kan. Dan aku pertama kali lihat ada genteng ternyata di Belanda itu. Genteng yang biasa warna-warni itu ternyata ada juga di Belanda. Ternyata kita mengaplikasikan itu dari Belanda, dan bahasanya Indonesia itu ada beberapa yang diambil dari bahasa Belanda. Betul. Contohnya apa? Kantor.
mobil, Mobil tuh kantor. Itu bahasa Belanda berarti. Iya, verboden. Oh iya, Iya, berboden. gratis. Itu banyak tuh akulturasi dari bahasa Belanda gitu. Jadi ya, ya itulah, ada yang bilang Indonesia dijajah 350 tahun, ada yang bilang hanya 50 tahun. Em, banyak kata-kata serapan ya, Serapan. kata-kata serapan yang dari Belanda masuk ke Indonesia gitu. Apa yang menarik Mas di Belanda? Em, banyak orang Indonesianya, ya kan? Banyak orang Indonesianya, orang dari Maluku lah, Benar, dari segala macam, dan mereka tidak asing ketika kita bilang dari Indonesia. Beda dengan negara Eropa lain gitu kan, yang mereka lebih banyak tahu tentang Bali ketimbang Indonesia Indonesia itu gitu. Sementara kalau Belanda itu udah sangat familiar dengan Indonesia gitu, dan mereka respect lah dengan orang Indonesia karena mereka tahu nenek moyang mereka yang pernah menjajah kita gitu. Tapi dan bedanya kalau di Belanda itu mereka bahasa Inggris masih lebih bisa. Masih bisa, benar. Masih bisa nerima dia. Masih bisa nerima dan Iya, bisa balas. Bisa balas. Ketimbang negara Eropa yang lain di itu. Jerman apalagi Prancis. Iya. Gitu. Mereka sangat bangga, proud dengan negaranya, dengan nasionalismenya sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya gambaran buat teman-teman yang mau ke Euro trip. Jadi kalau misalnya ke Belanda itu kalian masih bisa lah ngomong bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yes. Tapi kalau kalian udah ke Jerman, pastikan kalian itu ke tulis information Tourist ya. informationnya betul. Sama ke mana? Ke Prancis. Nah, kalau Prancis nih ke Paris berarti Mas. Paris, Paris standar. itu standar gitu. Itu Lihat umumnya Eiffel. lah ya, karena Eiffel dulu. kalau misalnya kita keluar dari situ, itu udah benar-benar kita harus bahasa lokalnya tuh harus bisa gitu, dan tahu tempat-tempatnya, tahu caranya gitu kan, gitu. Kalau di luar ya Paris aja tuh udah cukup indah lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, mensiasati kan ada nih orang kalau makan makanan ini harus yang halal. Nah, kalau Mas Fidel ini modelnya seperti apa nih? Nyari makanan yang penting tulisan halal atau yang penting mesennya ayam? Kalau saya strateginya waktu itu adalah mencari resto macam resto Turki, Timur Tengah, atau resto India yang masih masuk ke lidah, atau resto Jepang. Tiga itu yang masih lebih aman lah. Masih aman. Dan mungkin beberapa kalau yang Turki itu dia akan mencantumkan halal. Tapi kalau yang kayak India atau yang kayak Jepang, Japanese food atau Chinese food, itu saya ya udah akhirnya milihnya mungkin yang ayam atau fish. Fish atau ya udah terpaksa vegetarian gitu. Biar amannya gitu. Itu yang pernah aku tanyakan, ada pernah Pak saat Randy kedatang ke sini, aku tanya, Pak gimana nih buat kita nih anak muda kalau mau jalan-jalan milih makanan, karena kan ada kan yang model itu pokoknya sama sekali harus ada logo halalnya, betul. Atau kalau enggak minimal makan ikan. Ya. Nah, ikan kan walaupun katanya nggak pakai baca Bismillah itu masih bisa dimakan. Bisa dimakan. Jadi itu saat kata Pak Ustadz gitu, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang saya terapin. Betul. Kalau ayam merasa belum nyaman, ikan gitu. Dan ikan di sana pun juga besar sih sebenarnya. Besar banget. Fish and chips tuh kalau di Inggris tuh gede porsinya. Itu bisa makan buat 2 sesi makan ya. 2 sesi makan. Benar. Ya, apalagi saya mahasiswa dulu kan beli tuh fish and chip buat 2 kali makan, buat sore sama malam. Karena gede banget, betul. Biasanya breakfast kita cuman ya yang penting keisi perutnya kan kalau mahasiswa kan. Nggak harus yang gimana, yang penting siang dan malamnya perutnya keisi gitu. Berarti 2013, 2014 tuh jalan-jalan dong. Sambil akhir 2013 lah gitu. 2013 udah selesai kuliah, lagi break juga. Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Tadi sudah Singapura 2013. 2022. Oh, 2022 Singapura. Sebelumnya udah beberapa kali sih, tapi yang terakhir banget ya sama istri berdua ya ke Singapura. Nah, habis itu udah umroh juga nih Mas Vini? Alhamdulillah 2012. Terus terakhir itu 2016. Terakhir banget itu 2016 itu dengan salah satu travel agent yang sempat viral lah ya. Sempat viral, tapi dulu waktu itu masih aman. Masih aman. Kondisi masih aman. Dia pas
first travel berarti ya. First travel dia pernah itu udah ada di media juga. Udah Jadi di media ya. Jadi pakai itu berarti masih ya pada awal-awalnya. Saat itu tuh yang berangkat waktu yang first travel itu sampai keluarga saya sampai 16 orang. 16 orang. 16 orang gitu. Jadi kita rombongan besar ya. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Yang penting berangkat dan kami keluarga nggak memikirin mau tinggal di hotel. Yang penting bisa tidur lah. Iya. Dengan berangkat segitu kan anak itu bisa dibawa, semuanya bisa lengkap dibawa gitu. Yang penting momennya itu rame-rame bisa ke tanah suci. Gitu. Dan taunya dari mana itu first travel itu? Apa dia sosial media kah? Udah ada kan? Berarti dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Oke. Jadi mereka jualan ke corporate ya. Masuk ke perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kebetulan orang tua saya 2015 dapat ada orang yang cancel lah istilahnya. Cancel tiba-tiba ayah ibu saya berangkat. Gitu. Terus oh ternyata dulu masih bagus 2015. Habis itu udah deh kita beli lagi ramean 2016 gitu. Tapi memang ya kita karena dengan harga yang murah jadi ya udah kita dengan orang Indonesia ya udah legowo aja yang penting berangkat dan gitu. Masih aman berarti. Dan masih aman saat itu gitu. Dan pada akhirnya ketahuan lah itu kasus. Dan gitu. menurut pengalaman Mas Fidel, kalau misalnya kita mau pergi umroh atau pergi ke luar negeri itu apa sih yang dicek dulu sebelum kita berangkat atau menentukan agen tournya? Nah ini menarik sih. Kalau dulu tuh yang penting kan terlihat kantornya ada. Yang penting ada gitu. Iya. Tapi kan ternyata setelah dari situ kita belajar bahwa nggak cukup nih kantornya saja. Kita lihat dia ya mungkin kalau ini agak terlalu jauh ya. Misalnya laporan keuangannya. Tapi itu kan mungkin agak sulit. Tapi setidaknya pengalaman dari orang-orang yang pernah pergi sebelumnya. Reviewnya lah ya. Kalau sekarang tuh dapat bintang berapa nih? Ya kan reviewnya gimana nih? Dari yang udah berangkat gitu. Terus kita lihat pelayanannya seperti apa. Gercep nggak nih yang nanganinnya gitu kan. Habis itu kita lihat nih udah berdirinya kapan. Kita lihat juga di media ya, kalau dulu mungkin medianya masih koran, TV, surat kabar. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya teknologi, kita bisa googling, kita bisa sosmed, itu kan kita bisa lihat nih legit nggak nih perusahaannya gitu. Oke. Dan penting nggak sih buat anak muda itu untuk mulai umroh di dini hari, karena kan lebih baik nonton Korea saja atau ke Jepang gitu. Nah kenapa Mas Fidel ini pas dulu itu masih muda, saya mau ke umroh dulu? Menarik sih itu karena sebenarnya umroh tuh kalau kita pelajari ya sebenarnya kan proses umrohnya itu kan sebenarnya nggak lama ya. Paling hanya sebentar lah, setengah hari juga prosesi umroh ibadah ritualnya itu setengah hari sudah beres. Tapi ada hal lain yang kita pingin capai atau kita pingin lihat juga lah. Yaitu ya bentuk travelingnya. Gimana sih ngelihat yang namanya keluar negeri itu seperti apa? Kita melihat ternyata negara di gurun aja tuh bisa kayak tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau orang sekarang bilang kepo, kalau dulu tuh curiosity-nya ya. Melihat di tanah yang tandus ternyata bisa hidup, ada sejarahnya juga di situ. Kita bisa belajar banyak hal di situ kan. Ada story-nya, ada ceritanya gitu. Apalagi itu yang ke ranah-ranah muslim atau Islam ya. Iya napak gitu. Tilas Napak tilas ya, kita naik ke Gua Hiro, kita ke museum, walaupun habis itu ya kita orang Indonesia nggak bisa munafik, ada belanjanya juga gitu kan. Ketika bisa lihat kurma yang banyak, lihat terus kurma dipadu padankan dengan coklat gitu kan. Tapi apa benar orang sana itu jago bahasa Indonesia, Mas? Katanya dia bilang orang-orang Arab itu jago bahasa Indonesia gitu. Di beberapa tempat. Gitu. Di beberapa tempat, di tempat perbelanjaan biasanya mereka bisa dan mengerti bahasa Indonesia ya. Karena marketnya banyak sekali orang Indonesia kan. Setiap tahun mengenal musim ya kan, apalagi musim haji, orang Indonesia tuh paling banyak berangkat ke sana gitu. Jadi mereka tuh ya sudah familiar lah melihat orang Indonesia gitu kan. Jadi ya murah-murah gitu kan, harga murah segala macam, sini belanja gitu. Mereka sudah kadia gitu. Dan selain itu
saya yakin juga karena banyak diaspora Indonesia yang mereka pergi ke sana untuk bekerja gitu. Jadi mereka mungkin udah ada akulturasi, ada komunikasi lah antar mereka gitu. Oke, mantap. Itu udah jalan-jalan. Nah, sekarang kita ke Mas Fidel. Mas Fidel sekarang bergerak di bidang asuransi ya. Yes, Nah, sudah betul. dengan kita senangnya jalan-jalan Mhm. atau dengan keadaan dunia yang semakin tidak tidak ada kepastian, Yes. entar ada penyakit lah atau ada kita jalan-jalan. Kenapa? Nah, apa sih yang disarankan Mas Fidel buat anak-anak muda ini harus melek asuransi? Nah, ini menarik banget sih. Hmm. Kalau kalau kita kaitkan dengan yang traveling ini, itu kan em, sekarang mau keluar negeri itu penting banget yang namanya travel insurance. Ya, ya, Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di negeri orang. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya biaya pengobatan di negeri orang itu bisa lebih mahal dibandingkan kita yang di Indonesia. Iya. Ya kan karena kalau misalnya kayak Eropa, Amerika, Australia, fasilitas kesehatan mereka tuh lebih Proper, ya. proper, lebih baik. Tapi kan kita sebagai pendatang kan belum tentu di cover. Iya, iya. So that's why penting tuh yang namanya punya asuransi kesehatan. Dan At itu least bisa. beberapa perusahaan seperti Asuransi tempat ada. saya bekerja di Prudential itu bisa. Oh gitu. Tapi memang ada grade-nya atau ada klasifikasinya Oke, dan produknya tuh ya tertentu. Ya, ya, ya. Gitu yang bisa menyediakan misalnya untuk berobat di luar negeri Oke. gitu. Karena sekarang pun kita tahu orang Indonesia banyak ya kan konglo-konglo gitu kan atau pejabat itu mereka lebih memilih berobat ke luar negeri, Luar negeri. gitu. Nah, pentingnya itu apa? Yang kedua, yang ketiga adalah terkadang atau seringnya lah ya, bukan terkadang, seringnya orang Indonesia ketika sedang berlibur itu lupa, ya kan? Makan segala makanan, ya kan? Semua dicoba. Semua dicobain. Mumpung di sini gitu. Mumpung di sini. Nah, Iya. itu kan kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita latar belakangnya punya apa kolesterol atau apa yang tiba-tiba yang Kaget badannya. badannya kaget, bisa aja muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi lebih kepada bentuk proteksi ya, preventif. Jadi lebih baik kita udah persiapan dulu beli di Indonesia. Nah, ketika di sana tuh kita nggak khawatir ya, mau makan steak, mau makan apa, jadi tenang lah gitu. Dan program di asuransi itu ada yang untuk traveling saja kah atau ada memang harus berlangganan kah atau gimana? Untuk beberapa perusahaan asuransi ada yang menyediakan seperti itu. Oke. Kebetulan, tapi kebetulan di tempat saya bekerja itu lebih kepada asuransi kesehatannya. Oke. Atau ya mungkin penyakit kritis, tapi kalau yang bisa dipakai di luar negeri itu lebih kepada kayak asuransi kesehatan, sistemnya ya sistem cashless gitu kan, yang kita bisa memilih limit kamar misalnya, itu yang lebih kepada bentuknya itu proteksi ya. If something happen gitu. Jadi bukan berarti kita datang ke sana mau berobat, tapi kita mau liburan. Tapi kita punya jaga-jaga lah istilahnya. Oke. Berarti memang ada program itu di insurance di tempatnya Mas Fidel, tergantung kita milih paket yang mananya. Betul, pilih produk yang mana. Pilih produk yang mananya. Betul. Dan itu pun memang seperti seharusnya sih udah harus dipunyain sudah kalau mau travel. Yes. Oke. Karena kita kan menggunakan kendaraan, kita pergi ke tempat-tempat yang asing lah ya, tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungin. Jadi hal-hal yang di luar dugaan itu bisa saja terjadi, mungkin saja terjadi. Jadi at least kita sudah punya proteksinya gitu. Setuju, karena pas aku di Inggris pun semua itu sudah harus terasuransi gitu. Terasuransi, karena betul. Pas belajar daftar kuliah itu emang kamu udah ada asuransi belum? Harus itu masih ditanya. Dan di sana tuh udah melek asuransi. Yes. Dan di Indonesia inilah yang cukup berat untuk mengedukasi kalau asuransi itu penting loh gitu. Iya bener, penting banget. Justru orang-orang luar negeri mereka lebih prefer menyimpan dananya di asuransi gitu, karena jadi mereka bisa tenang gitu, mau liburan, mau ke Bali, mau kemana gitu, mereka udah mau ke Eropa, udah tenang gitu. Dengan adanya insurance itu, if something happen, jika terjadi sesuatu, mereka tercover gitu. Nah, ini yang di Indonesia yang perlu terus diedukasi gitu, pentingnya asuransi gitu. Oke, menarik nih. Dan ini boleh nanya langsung ke Mas Fidel Bisa, kapan aja? bisa DM saya langsung, bisa telepon saya langsung, kita bisa diskusi. Boleh.
Nanti langsung aja ke nama Instagram Fidelio Umar. Umar. Wah, Betul, langsung di DM, gitu. tanya-tanya asuransi yang mana yang cocok buat kalian dan kenapa harus punya asuransi. Karena kebanyakan nggak usah, saya jaga makan aja kayak gitu kan. Iya, saya sehat Saya sehat, tapi gitu. nggak ada yang tahu Nggak ada ke yang depan. tahu, Padahal ada penyakit di dalam itu betul. apa yang berpotensi. Betul. Paling gitu aja Mas Fidel. Sip, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sama-sama. Turin terus berkembang. Amin. Kita Amin. siap berkolaborasi dan mensupport nih Mantap. pariwisata Indonesia agar termasuk yang orang Indonesia yang mau keluar negeri. Keluar negeri. Kita harus bisa melihat dan belajar ya, Iya. bahwa di luar negeri itu ya menarik dan ilmu apa yang bisa kita bawa dan kembangkan di Indonesia. Setuju. Jadi Gitu. itulah kita mendorong mereka lihat dunia itu luas. Yes, gitu. dunia itu luas, Dunia itu bukan hanya luas. sebatas Dan sebatas komplek ini, doang, gitu. komplek doang. Betul. Karena ada aja ilmu dan banyak banget yang aku dapetin di Inggris pun gimana cara berkomunikasi, habis Betul. itu toleransi, Toleransinya, habis itu betul. menjaga situs tempat wisata itu Betul. dibutuhkan banget sih di sini. Jadi beyond bukan hanya sekedar foto-foto, bukan foto-foto. bukan hanya bikin video, Iya. bukan hanya sekedar hi guys, tapi banyak ilmu, pengalaman, Iya. interaksi, ya kan? Itu yang bisa kita dapatkan, kita pelajari. Pelajari dan terapkan di Indonesia. Dan terapkan di Indonesia. Oke, Mas Fidel, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Atas waktunya. Sukses selalu. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.